Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan seluruh banyak nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjadikan kita sebagai hamba yang syukur, sehingga dengannya Allah memberikan tambahan nikmat-nikmat kita dengan nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang mengikuti langkah dan sunnah serta jejaknya dengan baik hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin jamaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia di mana kita berada sesungguhnya telah dimulai dari Allah menciptakan Nabi kita Adam alaihissalatu wassalam. Dan semua yang menjadi perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir sampai pada waktunya. Namun setiap kita adalah memiliki batas waktu untuk hidup di dunia secara khusus. Ada orang yang diberikan kesempatan hidup di dunia dengan usia 50, 60, 70 dan seterusnya. Namun semua itu adalah merupakan suatu kepastian bahwa hidup kita, siapapun kita, bagaimanapun kita, status kita, apapun dan siapapun kita, semua akan sampai kepada ajal dan kematian. Orang yang kaya akan mati, orang yang sehat akan mati, sang raja akan mati, orang yang fakir dan miskin juga akan mati. Semua tidak ada yang akan terlepas dari yang namanya kematian. Para jemaah sekalian, maka para ulama menyebutkan al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu, bahwa kematian itu bagaikan sebuah pintu di mana setiap orang pasti akan melewati dan masuk ke dalamnya. Yang perlu kita cermati dari kehidupan kita, kemudian ada kematian, apa yang mungkin menjadi upaya kita sebagai seorang mukmin setelah kematian nanti. Karena jelas Allah mengatakan dalam ayatnya, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok orang yang nanti masuk ke dalam surga, sementara ada orang yang akan masuk ke dalam neraka. Maka kita harus paham bagaimana kita seorang mukmin ini harus bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita di akhirat nanti berupa syurga. Para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita banyak sebab, banyak jalan. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah pun mempermudah akan hal itu. Dan Rasul pun memberikan penjelasan dengan penjelasan yang gamblang dan jelas untuk kita bisa memahaminya. Kita dalam sholat selalu meminta kepada Allah dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami akan jalan yang lurus. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya yang dikatakan as-siratal mustaqim itu apa? Kata beliau, as-sirat al-mustaqim itu adalah at-tariqul wadih. Itu jalan yang sangat jelas. Al-musilu ilallahi wa ila jannati. Yang menghantarkan kita semua
menuju Allah dan surganya. Jadi hakikatnya apa yang kita minta dalam sholat, bagaimana kita dengan sholat itu dan doa yang kita panjatkan ihdinas siratal mustaqim, kita bisa dekat dengan Allah dan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, jalan itu sesungguhnya kalau mau disimpulkan hanya dengan dua hal. Yang pertama adalah ma'rifatul haqqi, yang kedua al-amalu bihi. Siratal mustaqim, jalan yang lurus tadi, sesungguhnya poinnya dua. Yaitu apa? Seseorang mengetahui yang benar. Seseorang mengetahui sesuatu yang baik. Lalu apa? Nggak cukup sekedar tahu. Tapi kata beliau, wal amalu bihi. Hendaknya orang lalu mengamalkan yang dia tahu dari yang baik dan benar tadi. Para jemaah sekalian, maka sesungguhnya apa yang sudah kita mungkin pahami, kita mungkin hadir di ta'lim, kita hadir di majelis Jumat, kita banyak mungkin mendatangi kajian-kajian, sungguh sudah sangat banyak apa yang kita mungkin tahu dari yang baik, dari yang benar. Yang jadi pertanyaan poin yang kedua, sudahkah kita mengamalkannya? Dimana dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Contoh diterangkan dalam hadis yang sahih. Kata Rasul, barang siapa yang menjaga. Menjaga itu selalu berupaya melakukan. Apa? 12 rakaat sehari semalam. Tentu yang dimaksud 12 rakaat ini adalah salat-salat sunnah rawatib. Gitu. Kata Rasul, barang siapa yang menjaga sunnah rawatib ini. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya, 12. Kata Rasul, barang siapa yang menjaga ini, tentu ketika dia bisa menjaga itu berarti kan dia juga sebelumnya menjaga yang wajibnya kan. Gak mungkin dia menjaga qobliyah zuhur sementara zuhurnya pulang, kan gak mungkin. Artinya bahwa dia melakukan sesuatu yang sunnah di mana dia sebelumnya sudah mengerjakan hal-hal yang wajib. Kata Rasul, barang siapa yang menjaga 12 rakaat tadi, kata Rasul, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Tentu kalau kita memahami hadis ini dengan benar, ini kan merupakan kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembira bagi orang yang selalu menjaga sholatnya, kemudian diikuti dengan rawatibnya. Di mana Allah janjikan akan dibangunkan rumah di surga. Tentu isyaratnya kalau rumahnya di surga, orangnya di mana? Nggak mungkin orangnya di neraka. Rumahnya di surga, ya orangnya di dalam itu. Maka ini sesungguhnya merupakan asbab dari bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga. Para jemaah sekalian, jadi kalau kita cermati asbab masuk ke dalam surga itu banyak. Tentu yang mungkin akan saya sebutkan hanya bagian kecil. Masih banyak yang lain, iya. Jadi yang pertama diantaranya bagaimana kita menjaga sholat yang 5 waktu. Kemudian diiringi dengan sholat rawatib yang Rasul contohkan. Tentu memang hal ini tidak mudah. Kadang-kadang mungkin karena kesibukan A dan B, lalu kita lupa. Lalu kita lalai. Padahal tinggal selangkah kita melakukan, Allah jaminkan itu. Para jemaah sekalian, maka ini harus dipahami oleh kita dengan baik. Kemudian dalam hadis yang lain, di antara sebab-sebab orang bisa mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Kata Rasul, kebanyakan amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga adalah 2. Apa kata Rasul? Yang pertama, taqwallah.
dia berupaya untuk mewujudkan nilai takwa kepada Allah dalam hidupnya. Apa sih takwa? Takwa itu adalah bagaimana kita menjadikan antara kita dengan azab Allah dan murka Allah itu pembatas. Di mana pembatas ini tidak lain adalah apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Pembatas ini tidak lain adalah kita mengerjakan perintah, kita meninggalkan larangan. Kalau kita mengerjakan perintah-perintah Allah, kalau kita menjaga larangan-larangan Allah dan meninggalkannya, hakikatnya kita sedang membentengi diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan orang bisa masuk ke dalam surga. Takwa Allah, takwa kepada Allah. Makanya Rasul dalam banyak hadisnya memerintahkan kita untuk bertakwa. Di setiap Jumat selalu mengingatkan dengan takwa, takwa, takwa. Kenapa? Karena memang itulah kunci yang harus kita dapatkan untuk bisa mendapatkan dan masuk ke dalam surga Allah. Rasul mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa tidak kenal tempat. Takwa bukan hanya di masjid. Takwa bukan hanya di pengajian. Takwa bukan hanya di majelis taklim. Tapi takwa harus ada dalam kehidupan kita seluruhnya. Kita berumah tangga harus ada nilai takwa. Kita bertetangga harus mewujudkan nilai takwa. Kita bergaul harus diwujudkan nilai takwa. Kita dengan anak harus mewujudkan nilai takwa. Dan seterusnya. Yang kedua kata Rasul, wa husnul khuluq. Yang kedua adalah bagaimana seseorang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau tadi takwa hubungannya dengan Allah, kalau husnul khuluq adalah lebih khusus kepada hubungan kita sesama manusia. Artinya orang bisa mudah masuk ke dalam surga kalau dia punya hubungan baik dengan yang di atas Allah. Kalau dia punya hubungan baik dengan sesama manusia. Maka ini penting. Sehingga tidak ada tuh ajaran Islam yang mengajarkan untuk membuat kerusakan. Gak ada. Islam memerangi segala sesuatu yang menghantarkan kepada keburukan. Islam mengajak selalu kepada kebaikan. Afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan apa? Tebarkan kebaikan. Tebarkan segala keselamatan kepada orang. Sehingga dalam Islam tidak boleh kita mencederai, melukai, dan menyakiti siapapun. Termasuk kepada hewan sekalipun. Para jemaah sekalian, ini adalah bagian daripada contoh-contoh secara dalil di mana Rasul memberikan kepada kita motivasi untuk beramal. Yuk beramal, yuk bertakwa, yuk beramal baik. Yuk kita punya akhlak yang mulia. Yuk kita menjaga hal yang wajib. Kemudian diikuti dengan yang sunnah. Di mana semua itu akan menghantarkan orang menuju surga. Kita mungkin di rumah punya keluarga. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada keluarga kita dan istri kita. Di mana Rasul menyebutkan kepada mereka secara khusus, wanita-wanita kita, baik anak, baik istri. Apa kata Rasul? Kata Rasul dalam hadisnya, idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita bisa menjaga sholatnya yang 5 waktu. Cukup dengan 5, cukup. Perlu kalau dia tambah dengan yang sunnah tadi lebih hebat. Dia menjaga yang 5 waktu sholatnya. Wasomat syahroha. Dia saum di Ramadan penuh. Ya kan? Hanya Ramadan. Enggak yang sunnah. Enggak. Cukup dengan yang itu. Kalau bisa dengan sunnah lebih bagus. Lebih bagus. Apabila seorang wanita menjaga sholat yang 5 waktu. Kemudian adalah saum di Ramadan dengan baik. Kemudian apa? Kata Rasul ada berikutnya. Wa ahsanat farjaha. Dia menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. 4 poin ini untuk wanita adalah menjadi sebab masuk ke dalam surga. Kata Allah, udkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at. Kita
akan dia masuk. Pintu surga yang mana saja mempersilakan dia. Ini untuk wanita. Bisa kita sampaikan kepada istri kita, anak kita. Untuk apa? Untuk mereka bisa tadi jaga sholatnya. Bisa mereka jaga saumnya. Bisa mereka jaga kemuliaan dirinya. Bisa jaga mereka adalah apa yang menjadi ketaatan mereka terhadap seorang suaminya. Perjemaah sekalian, maka kesempatan kita hidup yang masih Allah berikan, yang kita nggak tahu kapan akan berakhir untuk kita, selalulah kita berupaya untuk bisa mencari sebab sebanyak mungkin jalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi motivasi untuk kita selalu berupaya mengerjakan apa yang sudah kita tahu dari ilmu, karena itulah sesungguhnya yang diminta oleh kita dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dikatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang bertanya kepada Rasul. Orang ini berkata kepada Rasul, "Ara'aita, ya Rasul, bagaimana pendapatmu? Idza shallaitul maktubat, apabila aku selalu menjaga salat yang wajib. Yang 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana ya Rasul kalau aku menjaga salat yang fardu itu?" Lalu kata dia, "Wasumtu Ramadan." Dan aku pun menjaga saum di bulan Ramadan. Dia menyebutkan 2. Yaitu salat dan saum. Tentu apa yang disebutkan ini kata para ulama bukan menunjukkan hanya 2. Tapi adalah ini bagian dari sesuatu yang mewakili akan hal-hal yang wajib. Gitu. Tapi dia nyebutkan 2. Kemudian kata dia, wa ahlaltul halala wa haramtul harama. Aku pun punya prinsip dalam hidup. Aku menghalalkan segala sesuatu yang memang Allah halalkan. Aku pun punya prinsip mengharamkan apa saja yang memang Allah haramkan. Artinya bahwa dia dalam hidup itu punya apa? Punya nilai filter. Tidak sembarangan dia makan. Tapi dia meyakinkan bahwa yang dia makan adalah halal. Yang dikerjakan adalah yang baik. Dia juga sama ketika memakan. Dia yakin bahwa sesuatu yang haram tidak ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Yang halal dikerjakan, dinikmati, yang haram dijauhi dan ditinggalkan. Kata dia, walam azid ala dzalika syai'an. Aku tidak nambah dari yang itu ya Rasul. Poinnya 4, salat, saum, halal, haram. Aku enggak nambah. Lalu kata dia, a'adkhulul jannata. Apakah dengan aku punya prinsip seperti ini, mengerjakan segala yang diperintahkan dari salat dan saum seperti itu, atau juga tadi menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah dengan seperti itu a'adkhulul jannah? Apakah aku sudah akan bisa masuk ke dalam surga? Kata Rasul, na'am, iya.
prinsip ini harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berupaya untuk mengerjakan segala yang tadi dikatakan sebagai kewajiban. Yang hakikatnya mewujudkan nilai takwa dalam hidup kita. Karena itulah sesungguhnya yang akan menjadi pintu terbanyak untuk orang masuk ke dalam surga. Maka para jemaah sekalian, sekali lagi kita berupaya, kita berusaha, kita selalu semangat. Untuk apa? Untuk mengisi hidup kita dengan nilai-nilai takwa. Khatib selalu mengingatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk diriku dan juga kalian bertakwa. Itu adalah selalu diingatkan setiap Jumat. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa Jumat ke Jumat harus selalu terwujud nilai takwa. Dengan segala macam bentuknya. Sehingga kalaupun Allah wafatkan kita, kita diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bisa berada dalam iman dan takwa, dalam amal salih, sehingga menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة